Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, waalaikumsalam, bisa jawab. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Ya, kita lanjutkan. Hari ini kita membahas masalah investasi, masih lanjut dari kemarin. Saya akan membuka share screen. Oke. Kemarin kita sampai dari investasi yang halal dan investasi yang tidak boleh. Sini ada investasi yang terlarang, ya. Investasi yang terlarang secara I dikelompokkan dalam dua macam kategori. Sorry, saya lagi ada jumpa nih, bentar. Kita hentikan dulu. Oke. Investasi yang tidak boleh, ya, atau yang dilarang dalam kegiatan asuransi syariah, kecuali yang selain yang dilarang oleh OJK, ya kan beberapa kegiatan investasi sudah diatur ya, dalam OJK. Berapa persen di deposito, berapa persen di saham, berapa persen di obligasi dan sebagainya kan. Nah, tetap syari'i ada suatu larangan, ya, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Apa itu? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah investasi yang dikategorikan mengandung unsur syubhat. Syubhat apa sih? Syubhat yaitu suatu yang antara boleh dan tidak boleh gitu ya. Antara haram tidak haram. Nih penjelasannya. Syubhat adalah perilaku atau jasa maupun berupa barang, bisa berupa efek, ya, komoditas, uang, dan barang yang masih diragukan halalan atau haramannya. Masih bingung kita nih, haram nggak sih, boleh nggak sih, gitu, atau mubah hukumnya sih. Nah, akhirnya kita kan bingung. Contohnya rokok gitu ya. Rokok itu boleh nggak sih? Kalau menurut aturan, ya, kalau menurut kita pernah lihatnya kan dari Al-Quran dulu. Di Al-Quran ada nggak sih kata rokok? Gitu. Kita cari, oh ada nih kata rokok. Oh nggak ada kok, gitu misalkan ya. Misalkan kemudian kita cari lagi rincian peraturan di hadis Nabi. Hadis Nabi nerangkan nggak ya tentang rokok ya? Jelasnya berapa sih mengenai rokok? Ada nggak sih larangannya atau anjurannya? Ada nggak sih kata-kata rokok itu? Kan gitu ya. Kita lihat. Belum kita temukan nih. Turun lagi ke ijma ulama. Udah ulama ada nggak ketentuan yang menetapkan masalah rokok sama ulama, pemufakatan ulama atau ijma ulama gitu. Kita lagi ulama ada enggak ada gitu, beda pendapat kan. Kemudian kita lagi lihat fatwa ulama, ada nggak sih fatwanya tentang larang merokok? Oh ada, misalkan larang merokok. Oh berarti rokok haram hukumnya dalam hukum syariah. Anda lihat di masyarakat, tapi orang Islam ada juga tuh merokok, ustadznya merokok, kan ya, ada bahkan kiai itu merokok gitu. So, acara-acara tertentu mereka disibukkan rokok dan merokok, berarti boleh dong, gitu kan. Akhirnya kita jadi bingung kan, benar boleh nggak sih? Kalau dikatakan tidak boleh tapi ada merokok, dikatakan boleh tapi ada larangan ijma ulama, ada larangannya dalam Quran, ada larangan dalam Nabi, ada larangan di fatwa, gitu, kayak bingung kan, karena masih ada orang yang merokok. Nah, kita bingung antara boleh atau tidak boleh. Nah, kalau seperti itu, maka sebaiknya kita tinggalkan, gitu. Karena masih ada keraguan-raguan antara boleh dan tidak boleh. Itu namanya syubhat. Maka seorang muslim dapat berpegang kepada common sense. Apakah common sense itu? Common sense merupakan kelaziman dan yang seharusnya ada atau sesuatu yang tidak menyebabkan mudarat. Ya, gimana perasaan kamu gitu? Rokok pantas gak sih? Rokok bagi saya
layak nggak sih gitu kan. Oke, mau tanya dalam hati nurani kamu kecil, ya. Kalau apa dibilang hati nurani kamu kecil layak ya rokok gitu. Kalau tidak ya tidak, jangan. Nah itu artinya ragu ya atau syubhat. Maka sebaiknya kita tinggalkan untuk kegiatan-kegiatan sifatnya yang masih mengandung nilai syubhat, yang masih ragu-ragu. Kemudian Anda mau investasi di dunia perhotelan gitu. Kan ada yang boleh, ada yang tidak. Boleh kok di hotel investasi, tapi yang bilang nggak boleh gitu. Karena di hotel itu identik dengan ada hiburan diskotik di sana. Nggak boleh. Tapi dan bilang, enggak, kita cover jangan yang ada lantai diskotiknya. Yang tidak ada lantai diskotik aja kita cover. Gitu. Misalkan hotel ada 21 lantai misalkan ya. Di lantai 21 ada diskotik, tapi lantai 21 sampai lantai 20 nggak ada diskotiknya. Gitu. Maka dia bilang, udah covernya yang dari lantai 1 sampai 20 aja. Lantai 20 nggak usah di cover. Boleh. Tapi ada yang bilang, nggak boleh gitu. Jangan. Karena itu masuk nanti campur gitu, bahasanya situ. Nah itu namanya kita mesti ragu-ragu ya, jadi syubhat. Nah kalau Anda menemukan hal-hal barang-barang yang Anda ragukan, sebaiknya Anda tinggalkan, sebaiknya jangan Anda kerjakan. Sama begitu juga Anda, kalau Anda mau pergi, ada acara nih, pergi nggak ya, pergi tidak ya. Udah mau pergi tapi kondisinya seperti ini, nggak pergi, sudah janji gitu, pergi nggak ya. Mau pergi kondisi nggak mungkin kan, nggak pergi nggak enak sama teman. Nah kalau kayak gitu sebaiknya Anda jangan pergi gitu kan, karena ada keraguan. Nah dalam hal Islam namanya syubhat. Jadi syubhat termasuk kegiatan investasi yang tidak dibolehkan atau yang diharamkan gitu. Untuk sudah hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk sebaiknya meninggalkan segala sesuatu yang kita ragukan akan hukumnya. Meninggalkan sesuatu yang menjadi keraguan bagi diri kita dan hukum secara syar'i tidak jelas, maka sebaiknya perbuatan kita tinggalkan. Oke, jelas tadi ya. Berarti kalau ada sesuatu yang syubhat dalam kegiatan investasi, antara haram dan tidak haram, antara boleh tidak boleh, sebaiknya nggak usah investasi di situ. Ini kita belum hukum jelas. Investasi yang haram jelas, haram dilarang. Pengertian hukum haram secara tegas mengatakan bahwa segala sesuatu perbuatan dilarang oleh Allah SWT. Jika dikerjakan maka berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Segala perilaku jasa ataupun barang, yaitu berupa efek, uang, komoditas dan barang, dilarang oleh Islam. Dan lingkup bisnis hukum haram terdiri dari dua aspek. Pertama, aspek pada sistem dan prosedur sistemnya. Prosedurnya mungkin pakai uang sogok ya, pakai uang sukses, pakai uang pelicin, pakai uang rokok, pakai uang stempel, pakai uang amplop, pakai uang dengar, pakai uang macam-macam lagi ya. Mungkin harus entertain ke sana, entertain ke sini gitu kan. Nah itu kalau sudah seperti itu udah nggak usah dilakukan ya. Karena tidak boleh ya, namanya riswah, sogok atau menyuap gitu kan, untuk mendapatkan suatu proyek tertentu. Akhirnya dilakukan sikut sana sikut sini ya, sikut kanan sikut kiri kan, tadi ada uang macam-macam lah ya, ada berapa meja itu tidak boleh kan. Nah banyak biasanya untuk mencapai suatu target investasi, target penghasilan, banyak macam cara dilakukan untuk mendapatkan target ya. Apalagi orang mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu ada tuh ya, pihak-pihak tertentu, orang tertentu mengatakan zaman sekarang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga bermacam kegiatan dilakukan demi mencapai target, demi mencapai tujuan ya. Tadi diantaranya menggunakan prosedur yang tidak wajar. Wajar misalkan ada orang dalam sebelah sana ya, ada orang dekat tempel sana ya, kasih uang sukses lah, kasih uang macam-macam lah ya. Seperti itu yang Islam artinya namanya riswah. Riswah itu sama sogok, uang sogok ya.
nggak boleh. Haram pada produk dan jasa, jelas kan? Haram pada produknya minuman keras, produknya barang-barang yang tidak dibolehkan, produknya berupa jasa-jasa yang tidak diperbolehkan, yang dibatasi dalam produk jasa. Ya, jasa apa saja lah yang gelar seragam kan. Kalau produknya berupa barang yang tidak boleh. Kalau jasa banyak jasanya tidak boleh. Maka perlunya seorang fund manager, seorang direktur investasi, atau seorang manajer investasi yang paham masalah sistem bisnis asuransi seperti apa sih, sistem investasi atau sistem kerjasama seperti apa sih, ya. Itu secara konvensional mereka harus paham. Secara syar'i juga mereka harus diskusikan dengan ustadznya, dengan dewan pengawas syariah. Ya, maka ustadznya pun diajak gitu. Ya Ustadz, saya punya bisnis ini, rencana bisnis kayak seperti ini. Ya bisa nggak Ustadz memberikan penilaian secara agama seperti apa? Jika terjadi memberikan uang tanda terima kasih, boleh nggak Ustadz? Ya? Atau supaya kita menang kita kasih hadiah lah ke orang itu, boleh nggak Ustadz misalnya? Itu harus didiskusikan sama Ustadznya. Boleh nggak kita kasih uang terima kasih, tanda terima kasih, atau uang apa ya, ucapan terima kasih, uang selamat gitu. Itu boleh nggak Ustadz ya? Harus disusun Ustadznya supaya goal. Atau kita mau kasih hadiah, boleh nggak Ustadz ya? Maka perlunya manajer investasi dan direktur investasi untuk selalu berkomunikasi dengan dewan pengawas syariah. DPS itu Ustadznya ngerti masalah fikihnya, soal hukum agamanya, boleh tidak melakukan kegiatan investasi seperti ini. Investasi yang haram pada sistem dan prosedur. Larangan di dalam melakukan investasi pada asuransi syariah dapat disebabkan dari sistem dan prosedur. Syar'i bilang seperti pencurian, jelas ya. Pencurian data, yang nasabah, mempermainkan harga. Dulu ada perang tarif premi, ya. Masing-masing asuransi kendaraan motor, asuransi kendaraan motor satu dengan asuransi motor lain, mereka perang tarif, ya. Harganya tarifnya direndahin semua gitu kan. Jadi misalkan bayar premi pada asuransi X kendaraan motor ya misalkan 1 juta, tapi di perusahaan sebelahnya asuransi yang B bayar cuma 800. Ada lagi perusahaan asuransi C berani bayar premi saya cukup lah cuma 700 ya. Ada lagi yang berani lagi nekat saya cukup 500 gitu ya. Nah, itu jadi perang tarif ya. Nah, itu mempermainkan harga. Maka dengan ketentuan yang baru, OJK sekarang menetapkan tarif ya, premi. Jadi tidak bisa lagi mereka mempermainkan harga atau perang tarif. Ya, tinggal bagaimana kita berlomba dalam hal pelayanan. Ya. Pelayanan kepada nasabah, kecepatan kepada nasabah, kemudian kenyamanan kepada nasabah, kemudian keamanan kepada penggapais nasabah. Kalau belum begitu masalah tarif sekarang tidak ada tarif ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi perang tarif, perang harga, ya. Karena merugikan semua pihak, merugikan asuransi juga, ya. Kalau modalnya nggak cukup, harganya direndahin, sedangkan uang pertanggungannya besar, ya. Lama-lama bisa bangkrut juga perusahaan asuransi. Benar kalau perusahaan asuransinya kecil, nggak bisa dia ngelawan perusahaan asuransi besar, ya, gitu karena nggak punya modal besar. Kemudian investasi yang haram pada sistem dan prosedur. Penipuan, yakni menyampaikan tentang sesuatu dengan informasi tidak sesuai dengan fakta seperti penjualan fiktif. Ada 2 penjualan fiktif, ya. Sama asuransi yang gitu, yang ada asuransi adalah penipuan, ya. Ketika seorang agen menawarkan produk pada si calon nasabah atau prospek, si agennya memberikan hal-hal yang tidak di-cover di polis asuransi, ya. Misalkan kendaraan motor pokoknya kalau mobil Bapak kelecet sedikit, ya, kemudian Bapak nyenggol sedikit, langsung kami cover Pak. Gitu, misalkan Bapak kalau kendaraannya rusak di
jalan ini nanti kami cover Pak. Tuh, kalau dari apa nanti kami cover Pak. Artinya dia menjual suatu informasi, memberikan suatu layanan yang tidak ada di dalam polis asuransi atau di dalam produk tersebut demi mencapai target yang penting closing. Akhirnya banyak sesuatu yang tidak di cover sebenarnya, tapi agent menerangkan hal-hal yang beda dengan yang ada di polis. Ya, akhirnya jadi fiktif sifatnya. Ya, banyak nasabah ketika mengklaim karena klaimnya tidak dibayar. Ya, kita klaimnya tidak dilayani oleh bagian klaim gitu. Akhirnya mereka protes ke bagian klaim. Ketika itu saya dapat agent nih, Bapak agent nama Pak X. Kata Pak X, kalau saya beli polis ini saya dapat ini fasilitas ini gitu ya. Nah, bagian klaim bilang enggak Pak, nggak ada fasilitas itu kan. Akhirnya terjadilah perang antara si bagian penjualan sama bagian klaim, bisa terjadi seperti itu. Karena bagian penjualan mengejar target, ya, di bagian klaim mencegah supaya jangan terjadi sering klaim. Artinya itu bisa terjadi seperti itu. Ya, sesuatu yang tidak di cover, dijual dikatakan di cover. Tapi dari kendaraan motor, asuransi kesehatan terjadi seperti itu. Kemudian contohnya ada tidak halal penjual ijon. Ijon itu penjualan ini. Misalkan kamu beli ikan di satu tambak atau kolam ikan, kamu tebak-tebak, ya, nggak boleh. Harus dilihat benar kondisi seperti apa. Atau Anda beli borong buah-buahan, pohon rambutan misalkan, ada rambutannya baru mau mulai numbuh, tapi Anda tebak-tebak aja harganya sekian Pak. Ya, bisa untung bisa rugi. Itu yang disebut ijon juga. Maksud ijon itu adalah penjualan dalam bentuk karena pinjam dengan dikasih uang sekarang, ya, dan harapan nanti hasil dari tanaman itu akan melimpah. Ternyata bisa iya bisa tidak. Itu yang tidak pula dua syarat bertentangan dan suatu transaksi penjualan, dan tidak ada penjualan atau suatu barang yang tidak ada padamu. Kita di semacam itu nggak ada pada kita barangnya. Ya. Bukan menimbun barang. Sebagaimana dari hadis Nabi SAW, siapa saja yang menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sesungguhnya Allah tidak mau tahu tentang dirinya. Oh ya, nah, ini terjadi kemarin di peristiwa minyak kan ya. Minyak hilang selama berapa bulan, bahkan lebih dari 40 hari. Ya, hampir 2 bulan kalau nggak salah. Kelangkaan minyak di seluruh Indonesia. Ternyata minyak itu ditimbun oleh oknum tertentu atau diekspor ke negara tertentu, ditimbun kemudian ekspor. Ya, dalam hukum Islam maka orang itu murtad, keluar dari Islam. Dalam hukum Islam orang itu dikatakan tidak lagi beragama Islam. Ya, kalau dia menimbun barangnya lebih atau sama dengan 40 malam, selama 40 malam. Kemarin peristiwa minyak berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan ada ya minyak hilang. Sebelumnya masalah apa tuh? Tempe, kacang hijau, kacang kedelai, bahan baku buat tempe hilang. Kacang kedelainya nggak ada di pasaran. Akhirnya tukang tempe pada demo protes tidak membuat produk tempe dan tahu karena kacang kedelainya ditimbun pada waktu tertentu. Nah, itu yang tidak boleh dalam Islam, berarti 40 hari. Nah, kalau kita melakukan investasi di bidang itu, maka hukumnya perjudian surah Al-Baqarah. Oke, judi jelas dalam masalah sholat tidak boleh judi. Itu kegiatan investasi dalam investasi asuransi syariah. Ada 2 investasi yang dibolehkan, yang halal, investasi yang tidak dibolehkan atau investasi yang diharamkan. Gitu ya. Selanjutnya kita bahas masalah prinsip pemasaran. Penulis berpendapat bahwa ini buku-bukunya ada ya, kalau Anda mau beli bukunya ada di Gramedia. Saya yang tulisan buku saya, ada 7 buku tentang buku asuransi syariah, semua ada di Gramedia. Saya tidak jual ke Anda, ya, tidak paksa untuk beli. Anda pakai materi dari saya sudah seperti itu cukup. Tapi kalau ingin menambah pengetahuan, silakan Anda cari di Gramedia.
Ya, ada 7 buku yang asal itu tentang asuransi syariah. Masuk pemasaran, ya, pemasaran atau marketing asuransi syariah. Di sini ada prinsip iman, itu pada iman itu ikhtiar. Apa sih ikhtiar? Ikhtiar, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadinya selama kamu tidak berubah, maka pasti kamu nggak akan berubah. Selama kita tidak berusaha merubah diri kita, maka selama itu pula nggak ada kemajuan pada diri kita. Gitu. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kamu itu akan berubah. Kamu itu bisa masyarakat, bisa negara kan, bisa suku, bisa besar lagi suatu negara kaum. Ya, kalau kita mikrokan dengan diri kita, Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita nggak mau merubah. Nggak mau berubah cara berpikir kita, nggak mau berubah cara belajar kita, nggak mau berubah cara tindak tanduk kita, anak-anak nggak akan berubah. Ya, gitu aja. Kamu dari sejak SD, SMP, SMA, sekarang kuliah, kalau kamu nggak berubah ya, nggak berani berubah ya, kamu gitu-gitu aja dari dulu sama aja. Terus sama sekarang sama aja, berubah-berubah. Maka kalau berubah ya, kita harus berubah. Berubah, maka akan ada dua kejadian. Bisa pertama tidak enak gitu ya, kita rasakan lebih nyaman kalau kita berani berubah. Atau gini, kalau kamu lagi naik motor atau naik mobil, kita jalannya lurus kan enak lurus, tapi begitu kamu merubah arah, belok gitu, maka kamu kan harus pelan dikit kan, kendaraannya dipelanin, baru kamu belok. Gitu. Nah sama, ketika kita ingin berubah, kita harus pasti ada tantangannya. Tantangannya kita berubah, maksudnya ada halangan lah ya, ada gangguan lah, apa-apa. Tapi setelah ganggu halangan lewat, kita jalan lancar lagi. Sama naik motor, naik mobil begitu. Ya, kalian mau merubah arah, tapi ketika Anda mau belok, Anda pelankan kendaraannya. Hati-hati. Setelah lurus, baru Anda kebut lagi. Nah, berubah artinya, ada mengatakan suatu ahli Oyasaki, kalau salah Jepang mengatakan, ya, perubahan itu jangan kamu nyaman di zona aman aja. Kalau kita tidak berani keluar dari zona aman kita, maka selama itu pula kamu ada di zona itu terus. Karena kamu kerja di perusahaan posisinya staff claim misalkan ya, kamu tidak berubah nih cara kerja kamu nggak berubah sikap kamu, sejak kamu masuk di perusahaan itu sampai nanti kamu pensiun, kamu dibagi staff claim terus sampai kamu pensiun. Ya, karena kamu nggak berani beri usulan kepada bos, pada pimpinan, kepada atasan kamu, nggak pernah ngomong, nggak berani berpendapat. Ya, kamu masuk kantor, waktu jadi mahasiswa magang atau sekarang lagi magang, ya, bekerja, diterima bagian pemasaran. Kamu nggak berani bicara ke atasan kamu nggak berani mencoba hal yang lain, maka sejak kamu masuk di kantor itu bagi staf pemasaran sampai nanti kamu pensiun tetap di staf pemasaran. Maka untuk supaya kamu bisa posisi lebih naik jabatannya, posisi kamu lebih bagus, maka kamu harus berani berubah, berani bicara. Dengan cara apa? Ikhtiar. Maka kita harus ikhtiar. Ikhtiar adalah suatu bentuk untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan daya dan upaya yang dimilikinya dengan harapan menghasilkan ridho Allah. Kita yakin bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah telah ditetapkan rezekinya masing-masing. Ya, artinya kita harus berani ikhtiar. Ikhtiar, kita harus berusaha, kita bicara sama atasan kita, ya Pak, bisa nggak saya di rolling, misalkan ya. Kita bicara sama pimpinan kita, Pak, boleh nggak kalau saya pindah ke bagian ini, kan ya. Atau Anda bicara ke atas Anda, Pak, saya punya ide nih Pak, saya bikin ini, Pak, bagaimana Pak? Pak, kalau sistemnya kita rubah gimana Pak? Ya, Anda ikhtiar usaha sana, maka ada kemungkinan Anda akan berubah. Gitu.
Ya. Tapi kalau kita nggak pernah ngomong, nggak pernah bicara, nggak pernah melakukan usulan, ya selamanya Anda dari masuk kerja, awal masuk kerja sampai pensiun di situ aja. Maka harus ada ikhtiar, ya. Harus berubah. Ya. Maka kata Allah SWT, kita ikhtiar itu berupa kita melakukan istihad, ya. Istihad artinya memberikan suatu ide, memberikan suatu masukan. Kalau ide atau masukan yang kamu memberikan kepada perusahaan kamu, ya diterima, maka alhamdulillah kamu akan dipromosikan. Ya, sebentar ada tamu. Oke. Sorry. Ya. Di rumah saya lagi hujan, bicara. Ya, tadi selama kita memberikan suatu istihad, artinya suatu ide ke bos kamu, ke pimpinan, ya. Saya punya ide nih Pak. Gimana kalau sistem kerja kita kayak gini Pak? Bagaimana kalau gini? Kamu ide kamu silakan. Kalau ternyata ide kamu bagus, kamu akan dipromosikan. Ya, tapi kalau ide kamu tidak bagus, kamu akan lebih dikenal dibandingkan teman kamu yang pendiam. Mungkin kamu bisa dipromosikan untuk naik jabatan dibandingkan teman kamu yang tidak punya usaha untuk memberikan sesuatu bagi perusahaan. Ya, gitu. Itu ya. Kata Allah, kalau kita beristihad, beristihad itu benar, maka kita dapat 2 pahala. Pahala karena kita berusaha berpikir bagaimana mencari solusi. Kedua, hasil pikiran kita ternyata berguna bagi orang lain. Nah, kalau dunia kerja, tapi pertama kamu berpikir bagaimana membangun perusahaan. Kedua, setelah ternyata pikiran bagus, kamu dapat salary, naik pangkat, naik jabatan, dan naik penghasilan. Kalau ternyata istihad kita salah, ya manfaat Allah memberikan kita pahala 1, karena kita sudah berusaha berpikir. Nah, kalau di perusahaan ternyata ide kamu salah, ide kamu tidak diterima oleh perusahaan, kamu dapat perhatian dari pimpinan kamu, dapat sanjungan dari pimpinan kamu. Ya. Kamu lebih dikenal dibandingkan teman kamu yang diam aja. Kami tidak mau usaha. Itu keuntungan dari kalau kita mau berusaha, mau ikhtiar. Oke, sebentar. Sam. Oke, lanjut. Sambil ini nggak apa-apa nongkrong nanya ya. Ini kok nggak. Kedua, M itu manfaat. Manfaat artinya berguna bagi si pemakai. Produk ataupun jasa bermanfaat kita rasakan penilaian guna yang dilakukan oleh pemakai. Jadi produk yang kita lakukan ada manfaatnya, ada hasilnya, ada yang dirasakan oleh si pembeli atau hal yang lebih gitu ya. Memakai. Itu perlu asuransinya, artinya bisa nggak asuransi syariah, polis produk asuransi syariah itu bisa
mempunyai nilai lebih dibandingkan asuransi konvensional. Ya, jadi di antara adalah ya CSRI kita aman dunia akhirat dulu, akhirat kita itu kan CSRI-nya. Kalau lihat nilai lebihnya, ya. Setelah itu harus punya nilai lebih lain daripada hanya aman di akhirat gitu ya. Mungkin bagi hasilnya lebih besar dibandingkan kalau kita bandingkan dengan konvensional, gitu ya. Bagi hasilnya, mungkin preminya lebih kompetitif dibandingkan yang konvensional. Ya, mungkin uang pertanggungannya lebih ya bermanfaat dan lebih besar dibandingkan yang konvensional. Ingat bahwa Allah SWT melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, karena ketidakmanfaatan akan membawa kepada kita sifat boros atau kekecewaan. Sifat boros dan kekecewaan merupakan sahabat setan. Jadi kita janganlah membuat satu produk, membuat satu kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi benar-benar kita tanyakan, kalau Anda punya rencana menciptakan suatu produk, sebelum Anda kerjakan rencananya, tanya kira-kira manfaatnya apa ya? Kira-kira keuntungannya apa ya? Anda jawab dulu. Manfaat nggak ya? Manfaat nggak ya? Manfaat nih. Kerjakan. Nggak manfaat nih, kan nilai sama aja. Kan, oke? So, harus diteliti dulu, ya. Lihat dulu manfaat seperti apa sih, ada manfaatnya sih. Oke, manfaat tujuan bisnis tidak semata mengajak keuntungan materi sebagai tolak ukur keberhasilan dengan cara bisnis manis, pandai melayu dengan janji besar, berupa iming-iming hadiah yang jauh lebih mahal dari harga produk atau jasa dijual. Hal-hal ini menurut mengandung unsur darat dan maisir. Banyak kan manfaat terhadap keuntungan bisnis saja semata, ya, tidak mementingkan manfaat bagi orang yang membeli produknya, ya. Akhirnya yang dikejar adalah dia benar janji saja, janji saja. Padahal dia ingin cari targetnya dia. Maka kan dia wajib cari seperti itu. Tapi kalau dia maju, ya kita pun maju. Karena sering bagi hasil kan. Dia tidak maju, ya kita pun tidak maju. Kalau dia rugi, ya kita pun rugi. Maka harus percaya benar-benar dia dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Karena sabar dan bermanfaat, ya kita pun bermanfaat. Kalau semakin bermanfaat, ya kita bermanfaat. Karena kita hasil atau performa sering seperti itu. Namun produk atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa janjinya. Tujuan berbisnis yang benar adalah menghasilkan produk ataupun jasa yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan kualitas terbaik yang terjangkau bagi masyarakat sebagai konsumen. Oke. Jadi kita usahakan premi atau usahakan produk jasa asuransi yang kita tawarkan bermanfaat sebesar-besarnya, ya, dengan kualitas terbaik, harga terjangkau. Artinya preminya terjangkau, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kalau preminya terlalu mahal, masyarakat nggak mampu untuk beli premi dengan harga mahal. Ya, kalau premi terlalu tinggi, masyarakat nggak mampu untuk membeli asuransi karena preminya mahal. Gitu. Tapi sebaliknya, jika preminya terlalu murah, kasihan perusahaan asuransi karena tidak bisa mengcover atas klaim. Ya. Contohnya BPJS, ya, Anda cuma bayar berapa? 25.000, 50.000, sampai 100.000 preminya, ya, di cover dengan berbagai macam fasilitas kesehatan. Akhirnya BPJS jadi rugi kan? Ya, karena itu perusahaan sosial, maka perusahaan itu dipegang oleh pemerintah sebagai penjawab tetap kesehatan masyarakat Indonesia. Tidak ada BPJS dipegang oleh swasta. Kalau dipegang oleh swasta, BPJS tidak mampu swasta, ya, karena bahwa preminya sangatlah murah, ya, terlalu murah. Ya, jadi itu asuransi sosial dipegang oleh pemerintah. Ya, contohnya BPJS itu dipegang oleh pemerintah. Ya, sama asuransi sosial apalagi? Asuransi dana pensiun, asuransi jasa harga, itu asuransi sosial yang preminya murah, ya, sehingga pemerintah kalau sampai cover yang uang negara, pemerintah yang cover.
Kalau perusahaan swasta, perusahaan sosial nggak mampu. Ya. Nah, uang preminya sangatlah murah. Jadi harga terjangkau maksud sini adalah ya terjangkau bagi masyarakat, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Kemudian iman hanya amanah atau jujur. Amanah yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang profesional yang jujur dengan sebutan al-amin, yang artinya dapat dipercaya. Di mana Rasulullah SAW merintis bisnis dari modal kejujuran, dan diakui hanya oleh mitra kerja, telah bahkan oleh para kompetitor. Dengan demikian, kejujuran bukan saja merupakan tuntutan dalam bisnis, tapi juga mengandung nilai ibadah. Ya. Kalau Anda baca Sirah Nabawi, sejarah Nabi Muhammad SAW itu mulai belajar berdagang itu sejak dia remaja. Ya. Ketika dia ikut pamannya Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang berniaga. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW berangkat dalam keadaan yatim, ya, karena ayahnya meninggal ketika beliau dilahirkan, atau bahkan sebelum beliau dilahirkan ayahnya meninggal. Ya, beliau dierat oleh ibunya dan oleh kakeknya, ya, kakeknya. Nah, ketika oleh kakeknya, Rasulullah diajarkan bagaimana cara mengembala kambing. Ya. Kambing, beruang, artinya mulai diajar untuk bekerja di situ. Lama kemudian kakeknya meninggal, akhirnya Rasulullah dirawat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya seorang bisnismen, seorang pedagang, seorang profesional. Akhirnya Rasulullah magang sebagai seorang pedagang. Dia ikut belajar dari pamannya, ya, untuk bagaimana berniaga, bagaimana berdagang. Ya. Akhirnya selama kemudian Rasulullah sudah mulai tumbuh dewasa, akhirnya dia minta berpamannya agar dipercayakan untuk membuka usaha sendiri. Ya, dia minta paman, izin saya mau buka usaha sendiri, ya, tidak lagi gabung sama paman. Kasih sayangnya paman membolehkan Rasulullah untuk berdagang, membuka usaha sendiri, dan dikenalkanlah Rasulullah kepada salah satu mitra bisnis pamannya, yaitu Siti Khadijah, yang merupakan seorang konglomerawati, seorang wanita karir yang sukses, seorang bisniswoman yang sukses, ya, seorang direktris yang sukses, ya. Hampir sepertiga Madinah itu punyaan Siti Khadijah. Jadi Rasulullah akhirnya bertemu, berbisnis, bermitra dengan Siti Khadijah. Dan dia senang, ya, karena Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang dapat percaya, dan al-amin. Sehingga dalam jangka waktu singkat, ya, Rasulullah akhirnya menjadi seorang pedagang yang sukses, bisnis sukses. Ya. Jadi seorang konglomerat, ya. Dan usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW jadi seorang konglomerat. Usia 25 tahun dia udah jadi seorang konglomerat. Kalau sekarang apa? Crazy Rich. Nah, karena aja Crazy Rich Indonesia, ya. Wajah saya 25 tahun dia udah jadi seorang pedagang sukses. Buktinya Rasulullah berani menikahi seorang bisniswoman, ya, wanita karir, yaitu Siti Khadijah, mitra bisnisnya. Jadi konglomerat nikahnya dengan konglomerawati. Karena Rasulullah seorang konglomerat, pedagang sukses, dia menikah dengan seorang konglomerawati, Siti Khadijah, juga pedagang yang sukses. Ya, sukses. Itu karena apa? Karena modalnya modal kejujuran, modal al-amin, dapat kaya. Sama, maka seorang agen itu pun harus dapat percaya. Jadi seorang agen, seorang pemasar, kapan dikatakan ya sama dengan produk yang diberikan, gitu ya. Jangan terlalu banyak ini, akhirnya banyak orang kecewa. Seperti kemarin baru kita dengar ada korban asuransi, kan, ya, korban asuransi
yaitu dari perusahaan apa tuh kemarin, dari Jiwasraya, ya ada apa lagi, dari beberapa perusahaan asuransi, mereka protes, mereka klaimnya dibayar katanya, klaimnya nggak susah diurusnya, ya. Asuransi Bumi Putra gitu kan ya, sehingga mereka menjadi korban asuransi. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah agen yang tidak jujur, ya, dan selalu memberikan ini yang besar, yaitu tepatnya produk unit link kan, ya, mereka merasa ditipu oleh agennya. Artinya mereka lapor ke DPR, lapor ke Presiden, lapor ke OJK, lapor juga ke KPK, baginya kan. Nah, mereka merasa ditipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab, para penjual yang tidak jujur sejak awal. Maka pemasaran di dalam karya ditamakan adalah kejujuran, amin, kepercayaan. Karena bisnis asuransi merupakan bisnis kepercayaan. Ya. Kalau kita nggak percaya, susah. Ya, kalau kita bisnis handphone, ini adalah produk handphone yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Ya. Bagus atau tidak bagus bisa kita coba. Tapi kalau asuransi kan nggak bisa. Tapi bentuk asuransi seperti apa bentuknya nggak tahu. Asuransi kan berpertanggungan. Ya. Berdasarkan nanti ketika punya klaim. Jika klaim ternyata susah klaimnya. Itu nggak jelas. Oke, suara saya terdengar nggak ya? Karena salah dengan hujan kali ya. Halo. Iya, Pak. Halo. Halo. Iya, Pak. Halo. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Kalau suara ya. Oke. Jadi ya tadi kalau saya sampaikan, kalau kita kan jual bisnis handphone ya, ini handphone ini kan bisa ada barangnya, bisa kita lihat, kemudian kita bisa coba bagus tidak bagusnya, kita bisa sentuh orangnya gitu, sehingga orang akan melihat pada produknya. Tapi kalau asuransi itu kan nggak bisa dilihat bentuk asuransi seperti apa sih bentuk asuransi, dan bisa dilihat adalah si agennya sebagai pemasarannya. Kalau agennya rapi, agennya profesional, agennya meyakinkan, pakai jas, pakai dasi, bicaranya oke, ya, emang oke, maka dilihat ada agennya. Ya, oh berarti perusahaannya oke nih. Tapi kalau agennya sudah tampilannya nggak amburadul, ya, nggak rapi, ngomongnya tidak jelas, ya, kemudian kendaraannya tidak mempresentatif, gitu ya, maka orang jadi ragu mau beli asuransinya. Gitu. Apalagi kalau agennya tidak jujur bicaranya, tidak hancur perusahaan asuransinya. Gitu. Maka perlu adanya prinsip al-amin. Terakhir prinsip tentang nasihat atau nasihat. Produk atau penjelasan yang kita keluarkan harusnya mengandung unsur penguatan berupa nasihat dan selalu bisa Oke, sampai unsur nasihat saja karena hujan yang paling bikin besar menurut saya, orang nggak jelas. Ya, prinsip terakhir pemasaran adalah prinsip nasihat. Ya, artinya barang yang kita berikan, kita jual pada suatu nasabah yang mengandung unsur yang memang bermanfaat bagi si nasabah tersebut, tetapi tidak mengarahkan kepada hal-hal kebaikan, pada yang hakiki, yaitu hakiki. Tidak melupakan orang dengan hal-hal yang lepas dari yang hakiki. Contohnya kalau kita jual obat drugs ya, obat-obat buat mabuk itu, ekstasi dan minum-minum mabuk, kan mereka akan menjauhkan diri kepada yang maha kuasa ya. Bikin beli produk itu dibuat mabuk, bikin produk itu dibuat play, beli produk itu dibuat hal yang negatif, akhirnya orang itu jauh daripada keimanan. Maka dari acara pemasaran adalah bagaimana produk kita jual justru membuat orang itu dekat kepada yang maha kuasa gitu. Oke, ada yang tanyakan, tapi tidak mengarahkan kepada hal-hal kebaikan, pada yang maha hakiki, yaitu hakiki. Tidak melupakan orang dengan hal-hal yang lepas dari yang hakiki. Contohnya kalau kita jual obat drugs ya, obat-obat buat mabuk itu, ekstasi dan minum-minum mabuk, kan mereka akan menjauhkan diri kepada yang maha kuasa ya. Beli produk itu
dibuat mabuk, bikin produk itu dibuat play, bikin beli produk itu dibuat hal yang negatif, akhirnya orang itu jauh daripada keimanan. Maka dari aturan pemasaran adalah bagaimana produk kita jual justru membuat orang itu dekat kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Nampaknya kita harus sudahi ini karena. Assalamualaikum.